Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyati, mahasiswa UGD dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil pertemuan saya di siklus kedua, pertemuan kedua mengenai PPL, materi pembelajaran daur siklus biokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua. Gimana pada hari ini? Hadir semua? Udah. Langsung aja lagi duduk ya. Oke. Sekarang silakan dibaca doa dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang apa siapa yang ingat? Kita minggu kemarin belajar mengenai tentang eksosis. Masih ingat nggak materi? Masih ingat nggak materi tentang sekarang kita akan melanjut materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang daur siklus biokimia. Tentang daur siklus biokimia. Syarifah. Oke, silakan Syarifah. Boleh berdiri ya. Nah, itu adalah salah satu daur biokimia. Nah, di sini juga pembelajaran kita di daur biokimia. Di situ kalian harus bisa beserta diri mampu menciptakan media serta diagram rangkaian dan jaringan dari makanan serta daur biokimia. Coba kita itu akan menampilkan PPT mengenai tentang siklus daur biokimia yang terbuat pada Nah, di sini kita belajar mengenai tentang siklus daur biokimia. Perhatikan di situ ada daur nangkot. Nah,
Itu ada salah satu daun karbon yang menentang siklus apa? Coba. Siapa yang dapat bisa menjelaskan mengenai tentang daun karbon tersebut? Coba diperhatikan. Pertama dari siapa yang bisa menjelaskan mengenai bakteri ya? Nah, di sini juga ada tumbuhan, ada asimilasi, dekomposer, itu terjadi pada putih, bakteri, neron, dan aterol. Terus ada bakteri nitrifikasi, nitrogen. Nah, ayo di sini siapa yang bisa? Ayo di sini siapa yang bisa? Di sini. Shikara? Coba menurut Shikara. Bagaimana yang terjadi di daun nitrogen? Oke, silakan sekarang. Cepat. Oke, daun. Ya, coba dicoba aja depan boleh. Ya. Sesuai dengan kelompok yang dibagikan. Nah, sekarang kalau sudah siap dengan kelompok, itu akan membagikan tugasnya buat kalian ya. Kita kelompok putih kelompok kami kelompok siklus air. Ini kelompok dua kelompok tiga contoh diagram rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta daun biokimia. Coba dibagikan KPD yang dibagikan per kelompok. Terus yang kedua ada alat dan bahan, itu sudah kalian sediakan yang seperti bilang kemarin, yaitu ada gunting, kertas, ada masing-masing, daun-daunnya masing-masing seperti yang ditampilkan di PDD tadi. Nah, sekarang kalian desain daunnya masing-masing seperti yang sudah kalian tentukan, hasilnya seperti apa. Jadi tolong buat mengenai tentang kata ini lebih kreatif kalian desain. Ya, udah tapi saya udah. Ada. Ini kalau cek kan biotik itu yang
Apa yang mau Coba yang sudah siap mendesain media kampanye. Bagus sekali ya hasil mendesain kampanye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong anak-anak ibu bapak boleh memperhatikan sebentar kawannya yang sudah tampil. Setelah itu dibuka sesi pertanyaannya. Oke, silakan lanjut. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jaringan makanan. Di jaringan makanan ini ada, perkenalkan nama saya Kalika Salsabila, nama saya Nurul Dana, saya Pasien Jaja. Nama saya Mbak. Nama saya Jadi di jaringan makanan ini ada yang dinamakan produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Di produsen ada wortel, rumput, dan padi. Konsumen pertama ada kelinci, tikus, dan belalang. Konsumen kedua ada yang rubah, tumbuhan liar, dan pinggir. Nah, boleh ditunjukkan konsumen satunya, konsumen duanya. Oke, ditunjukkan. Coba diperhatikan nampak semua. Coba ditunjukkan. Tunjukkan aja. Tunjukkan aja posisinya di mana. Oke, tunjukkan aja. Jadi padi dimakan oleh tikus, yaitu konsumen pertama, dan tikus dimakan oleh rubah, yaitu konsumen kedua. Jelasin kalian Pak. Konsumen pertama yang belalang dimakan oleh rubah, Rumah itu Saya Weskin Supriyansa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kalau misalnya konsumen tingkat 1 itu hilang, apa yang akan terjadi? Semua ya? Salah satu atau dua? Oke, silakan. Coba diperhatikan apa? Jadi apa ini? Kan tadi katanya konsumen kita konsumen satu tuh hilang semua. Jadi produsennya wortel, rumput tadi itu bertambah banyak. Dan populasi konsumen kedua, ketiga itu yaitu burung hantu, burung pipit dan lebah, dia akan membuat populasinya kurang karena tidak ada makanan konsumen satunya. Alamat guna itu? Ya, karena dia nggak ada makanan. Ya, itulah kalau bagaimana dia bisa hidup untuk melakukan hidupnya ya tanpa makanan. Jadi tidak mungkin dia bisa bertahan hidup lama. Bisa jadi nanti dia jadi hewan migrasi ya. Bisa jadi hewan migrasi karena dia mencari makanan di tempat yang lain. Oke, bagaimana Afan? Ada pertanyaan lain lagi? Mengenai tentang jaringan makanan? Sikara? Oke, silakan Sikara. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, boleh diakhiri. Sekarang kita lanjut dengan kelompok 6. Yang dari kami Allah dan selalu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong Saya akan menjelaskan siklus subur. Jadi kurang senyum Cinela. jadi pertama tuh, Ayo coba diperhatikan semuanya. jadi Karena itu Oke, dari sini silakan dibuka sesi pertanyaan. Oke, silakan mengajukan pertanyaan buat kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya menjadi Pak Ramadi dari kelompok PAR. Ada satu pertanyaan mengenai yang saya ingin tahu, apakah hujan asam itu berbahaya dan apanya yang buatnya berbahaya? Supaya terbentuk kadar asamnya. Kalau misalkan kadar asam dari karbonhidratur banyak atau padat itu bisa berakibat buruk ke manusia atau ke hewan juga, sampai tumbuhan itu bisa mati. Tergantung. Pokoknya kadar asamnya itu tergantung, kalau dari siklus sulfur ya, tergantung dari berapa banyak karbon dari erupsi gunung dan asam putih dari Bagaimana Munji? Oke. Dan ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Oke, silakan. Jadi saya memiliki sebuah herangan. Bagaimanakah peran sama dalam siklus ini kan siklus biokimia. Jadi bagaimana peran sulfur dalam Jadi setahu saya, jadi kan biokimia ini kan ada banyak komponennya kan, ada nitrogen, ada fosfor, ada sulfur. Nah, setiap itu masing-masing ada peranannya untuk alam, untuk alam. Nah, kalau sulfur ini dia lebih banyak peranannya itu lebih banyak ke tumbuhan. Soalnya kan dia air, dia langsung ke tanah, langsung diserap oleh akar. Jadi dia peranan ini lebih untuk tumbuhan. Itu untuk menambah mulai vitamin, menambah zat hijau daun, dan apa ya? Dia tuh ada juga perannya di fotosintesis, tapi saya tadi scroll langsung baca itu. Jadi pokoknya kalau untuk siklus sulfur, dia tuh lebih banyak peranannya kebutuhan. Kalau dari biokimia. Nah, bagaimana Shikara dapat dipahami? Bisa dipahami? Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ibu ini akan mengetes kalian satu ini prosesnya. Ini ada berapa? Yang Maya kan kasih keluhan. Ibu akan membagikan proses ini yaitu mengecek kemampuan kalian dalam materi pembelajaran daun. Ini dapat semua? Oke, langsung dikerjakan. Ibu kasih kerjakan waktu prosesnya. Oke, cepat dikerjakan. Oke, kemarinnya kemampuan kalian ya. Jadi berdasarkan saya menemukan dari pelajaran ini adalah dalam lingkungan terjadi proses biokimia untuk memastikan bahwa kehidupan hidup itu berlangsung. Dan siklus biokimia yang terdapat di pada hari ini ada siklus air, kemudian siklus ekor, tanah makanan, dari makanan. Oke, sama tanda makanan. Jadi hari ini ada 6 biokimia dan jika tidak terjadi biokimia maka kehidupan di bumi mungkin akan rusak. Bagaimana? Aman? Menyenangkan? Bagaimana kita semua? Menyenangkan juga. Oke, terima kasih semuanya. Nah, jadi kita melakukan biokimia tadi pembagian dari pertama yaitu apa ekosistem. Kalau dari ekosistem jadi antara suatu individu yang saling berkaitan satu sama lain. Dan kita ada siklus air, ada siklus kompor, dan mana-mana.